Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, host dari Infobana Talkshow edisi hari ini. Bersama Alang Fadila, kami akan mengupas isu-isu yang berkembang di sekitar kita di Banua. Salah satunya adalah keinginan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banjar dan sekitarnya di 6 kecamatan ada kabupaten baru tersendiri, Kabupaten Gambut Raya. Nah, kita akan berbincang dengan salah satu panitia, yakni Bapak Haji Aspiani Idris. Beliau, saya sebutkan banyak jabatan beliau. Salah satunya adalah panitia penuntut Sekretaris Deklarator Gambut Raya. Beliau adalah salah satu penggagas, juga sebagai Ketua Umum dan pendiri Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia atau P3HI Pusat. Jadi seluruh Indonesia pusatnya di Kabupaten Banjar sini dan di Kota Banjarmasin, begitu ya? Iya, betul. Dan beliau juga dosen Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin. Dan terakhir beliau adalah, masyarakat sudah tahu, adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan atau LEKEM Kalimantan. Kita akan mengupas dengan tema penuntutan pemekaran Gambut Raya kembali bangkit. Assalamualaikum Pak Haji Aspiani Idris. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini protokol kesehatan kita harus saling menjaga jarak ini ya. Iya. Tadi kita sudah 1 meter nih. Kita masuk ke ruangan tadi sudah cuci tangan, di swab ya ringan, pakai body protector di kita, alhamdulillah suhunya normal ya. Alhamdulillah. Kita lepas lagi, jarak kuda kita aman. Iya. Mungkin kita sekedar silaturahmi pertama, Bung Aspiani Idris ya. Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana nih penuntutan pemekaran gambut ya kan, Kabupaten Gambut. Kami beri judul tagline-nya penuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya kan, Kabupaten Gambut Raya kembali bangkit. Apa sebelumnya nggak bangkit ini? Silakan Bung Aspiani, kita mungkin bisa dikenalkan mengapa Anda kok ingin mendirikan Kabupaten Gambut Raya ini? Apa alasan yang substansi yang kita ingin tahu nih? Masyarakat juga ingin tahu. Silakan Pak Haji. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aspiani Idris. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang liku-liku kenapa dan mengapa kita berkeinginan memekarkan diri dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Induk, mendirikan Kabupaten Mandiri yakni Gambut Raya. Pertama itu adalah berkaca dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Itu cikal bakalnya ya. Iya, ada itu acuan undang-undang centelan tentang pemerintah daerah. Dibenarkan memang ada Di situ acuannya. kita melihat, terus juga kita berkaca dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014. Nah, di sana tentang kewilayahan. Kita melihat wilayah Gambut Raya yang sekarang ini terdiri dari 6 kecamatan. Dan 105 desa dan kelurahan. Betul. Dengan jumlah luas wilayah itu mencapai 5.000-an. 5.000 ya? Iya, itu kalau tidak salah itu 5.180 cukup luas hektar dengan cukup cover luas area. Kalau diambil tali benang dari Alo-Alo ke Martapura, berapa itu panjang meternya itu? Induk itu mungkin kisaran mencapai 40 km lebih. Itu. Nah, ini terus, saya potong. Mengapa? Ya, itu apakah dari dasar kah? Artinya itu memang mendesak banget ya dengan kondisi geografis tadi, demografis dengan jumlah penduduk, jumlah kecamatan dengan cover area yang cukup luas. Mungkin itu ya salah satunya.
Karena jadi? jumlah penduduk ini kan sudah mencapai 200 jiwa sih. 200 jiwa di Gambut Raya ini yang terdiri dari 105 desa kelurahan tadi, juga 6 kecamatan. Nah, di situ dari segi faktor wilayah cukup jauh sehingga pelayanan publik itu sangat terkendala. Sehingga masyarakat terkhusus itu yang jauh-jauh di ujung sana seperti itu loh. Daerah alun-alun. Ketika mereka itu mengurus suatu pengurusan publik, dokumen-dokumen publik, katakanlah mereka ingin mengurus KTP. Mereka berangkat itu pagi hari, nyampai di Kabupaten Induk, Martapura itu sudah tutup pelayanan. Jadi ini menyangkut faktor efisiensi, faktor Pelayanan waktu, publik. pelayanan publik itu salah satu alasan ya, mungkin bisa disebut alasan lain yang kayak mendesak ini harus ada. Itulah salah satu itu alasan mendesak kenapa kami ingin Gambut Raya ini memekarkan diri dari Kabupaten Banjar. Nah, tadi selain itu jumlah penduduknya sudah lumayan banyak, terus jumlah wilayah itu secara geografis itu kan terhalang oleh Banjarbaru. Nah, jadi memang sangat wajar Gambut Raya itu ingin mekar dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Banjar. Itu tahun berapa muncul gagasan atau ide ataupun keinginan dari ini? Jadi keinginan itu Pemekaran. muncul di ketika itu tahun 1998. 98 kurun Ya. waktu 2000 Ini 2021 berarti sudah hampir 10 tahun lebih. 20 tahun. 20 tahun hampir luar biasa. Nah, di situ tepatnya itu kalau tidak salah itu di hari Jumat. Di hari Jumat tanggal 23 Januari tahun 1998 kita dulu pada awalnya ingin memekarkan desa Gudahirang, karena desa Gudahirang ini wilayahnya cukup luas. Lalu kita berkeinginan Gudahirang ini kita bagi dua menjadi Buluan Raya dengan Gudahirang, yang mana Buluan Raya itu kan terdiri dari dua kampung, Kampung Sungai Asam sama Kampung Handir Buluan. Nah, di sana upaya kita untuk mekar desa ini gagal. Nah, terus tepatnya di tanggal 23 Januari tadi, tahun 1998 tadi, kebetulan kita mengundang Ayahanda Haji Suripto Sumas saat itu untuk hadir di acara rapat desa itu. Kebetulan beliau itu ya family dekat dengan kita. Nah, di sanalah muncul gagasan-gagasan ini. Beliau itu menyarankan, udah kalau memang itu lebih baik kita mekarkan aja kabupaten. Nah, di sanalah awalnya. Akhirnya tahun 1999 terjadilah rapat besar. Di sana rapat besar itu membicarakan wacana kita ingin mekar. Sebenarnya awalnya bukan Gambut Raya itu. Apa itu? Namanya. Desa. Dulu namanya itu kita ada beberapa penamaan, ada Ulin Raya, ada Banjar Raya, ada Banjar Lama, ada terakhir Gambut Raya. Gambut Raya. Itu kalau untuk merealisasikan wacana tadi, siapa yang terlibat di dalam selain Pak Aspiani Idris ini? Siapa-siapa tokoh-tokoh yang terlibat di tim? Sebenarnya Tokoh-tokoh yang terlibat di sini sangat banyak di sini. Bisa berapa orang? Tentunya sini ya tokoh yang paling berperan itu adalah Ayahanda Suripto Sumas. Karena beliaulah itu yang berani dengan terang-terangan, yang langsung merespon positif Gambut Raya ini ingin dimekarkan. Dan di saat itu pun, ketika hari Jumat tanggal 23 Januari itu, kita meminta beliau untuk menyalurkan aspirasi kita ini. Dan oleh beliaulah akhirnya terjadilah rapat di tahun 1999. Terus Mobes pertama itu tahun 2003 di Gambut. Nah, namun di ketika itu, kenapa itu dan mengapa Gambut Raya ini tidak terrealisasi dengan baik? Nah, itu dikarenakan itu persyaratan yang kita miliki belum terpenuhi. Di dalam undang-undang itu kan dijelaskan, Undang-Undang Otonomi Daerah itu dijelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadikan sebuah daerah otonom, pemekaran itu minimal memiliki 5
kecamatan. Kecamatan minimal. Nah, sedangkan saat itu kita hanya 4 kecamatan. Kecamatan. Sungai Tabuk, Gambut, Kertakhanyar, sama Alu-Alu. Sekarang udah 5. Sekarang 6. 6. Nah, iya. Tambah lagi. Gambut, Gambut, Alu-Alu, Tatah Makmur, terus apa namanya? Beruntung baru, Kertakhanyar, sama Sungai Tabuk. Sungai Tabuk. Itu Jadi sudah, 6 memenuhi ya. memenuhi, dan itu terdiri dari 105 desa kelurahan. Jika tergelitik masyarakat juga pengen tahu Bung Aspiani Idris mungkin apa ini dampak ya, untung ruginya kalau Gambut Raya ini tidak terbentuk tadi ya. Satu mungkin masalah fasilitas layanan dan aksesnya masyarakat juga akhirnya mungkin sampai sejauh ini sejak era tahun 98 hingga tahun 2022 ini apa yang sudah dilakukan untuk merealisasikan wacana masyarakat, sebagian masyarakat ya kan ingin ada kabupaten sendiri ya. Sebenarnya kita optimis tahun 2022 itu dokumen Gambut Raya ini sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Komisi 2 DPR RI. Nah, makanya target kita itu tahun 2023 Gambut Raya ini sudah menjadi kabupaten persiapan. Itu harapan kita. Nantinya makanya kita di sini kan kita mewacanakan insya Allah di hari Selasa ini tanggal 13 Juli 2021 ini kita akan studi banding dalam rangka ya menyatukan pendapat dan ingin belajar lebih dalam ke DPRD Kapuas. Betul. Karena Kapuas ini kan sudah memekarkan beberapa itu daerah. alasannya jadi iya. Studi banding studi. Dan insya Allah kita melibatkan DPR nih. Siapa yang rencana diundang? Jadi kita melibatkan DPRD Kabupaten Banjar. Kemarin kita sudah dapat informasi Ketua DPRD Kabupaten Banjar itu Pak Rifki, insya Allah beliau siap hadir. Juga kita harapkan 18 anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berasal dari Dapil 2 dan 3. Dapil 2 itu adalah Sungai Tabuk, Kertakhanyar. 3 itu adalah Gambut. Terus ke dalam sana Alu-Alu, Tatah Makmur. Nah, kita berharap 18 anggota dewan itu nanti berkenan. Untuk munker ke Kapuas. Iya. DPRD Kapuas. Berkenan untuk bisa mendampingi kita. Dari hasil dari Kapuas jadi bahan lagi untuk. Iya. Ini bahan kita lagi ya. Mungkin satu lagi Pak Aspiani, mungkin masyarakat juga akan ingin tahu sampai sejauh mana respon dari kepentingan ini kan kepala daerah. Ya kan, kepala daerah itu bagaimana sikapnya melihat fenomena atau keinginan yang mungkin dikatakan mendesak ya kan? Insya Allah Bupati Banjar Pak Haji Saidi Mansur itu berkenan melepas Gambut Raya ini. Insya Allah kita berkeyakinan karena ketika beliau itu berkampanye dan menyampaikan visi misi di saat di TPRI dulu ya, itu beliau sudah satu-satunya calon Bupati Kabupaten Banjar yang menyatakan sikap bersedia memecah atau melepas. Itu ada dokumen awalnya itu. Ada. Nah, itu masih kita simpan, itu ada rekamannya itu. Nah, ini kita sangat berterima kasih sama beliau. Insya Allah kita optimis. Karena apa? Karena kunci dari sebuah pemekaran daerah itu adalah Kabupaten Induk bersedia untuk melepas. Itu kuncinya. Tanpa Kabupaten Induk tidak melepas, tidak bakalan bisa terjadi sebuah pemekaran. Dengan dasar itu juga memang tim penuntutan Kabupaten Gambut Raya ini merasa ini harus momennya ya dibangkitkan kembali atau semacam waktunya ya, timingnya tahun ini. Persiapan gitu ya. Kita sangat berkeyakinan ketika keran itu dibuka di Kementerian Dalam Negeri itu, makanya kita mempersiapkan dokumen dulu kan. Ketika dokumen kita sudah lengkap, siap semua persyaratan disyaratkan undang-undang itu sudah lengkap, kita tinggal masuk. Jadi masyarakat juga ingin tahu kita review lagi dokumen tadi berupa apa nih Bung Aspiani? Dokumen-dokumen supaya kementerian ini ini sudah. Jadi salah satu dokumen yang paling terpenting itu adalah
persetujuan dari Bupati Banjar. Kita sangat yakin dan optimis sekali Gambut Raya ini di bawah kepimpinan Ayahanda Haji Dr. Supian Haka, Ketua DPR ya. Iya, beliau Ketua DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu Gambut Raya akan tercapai. Apalagi di sana di belakang-belakang beliau itu, di sisi beliau itu tokoh-tokoh itu banyak tokoh-tokoh potensial seperti Ayahanda Sursumar. Beliau kan anggota DPR dari fraksi PKB. Terus di sana ada Kakanda Gusti Abidin. Nah, untuk di DPRD provinsi ya. Nah, terus untuk di DPRD Kabupaten Banjar pun kita banyak ke sana orang-orang kita yang potensial seperti Kanda Haji Yunani dan lain-lain sebagainya. Nah, terlibat di tim tim di kepanitiaan penuntutan Gambut Raya. Mungkin saya potong Pak Aspiani, mungkin masyarakat juga berharap ini harus realisasinya kapan? Apa? Mungkin dokumen-dokumen yang sudah disiapkan apa supaya wacana ini bisa terwujud ya kan? Sejak tahun 98 perjuangan cukup panjang mencapai tahun 2022 ini kan mulai tumbuh kembali. Ya. Jadi berkaitan masalah dokumen-dokumen ini kan sudah kita siapkan. Insya Allah dokumen ini sudah 80% siap. Jadi tinggal persetujuan dari Bupati setempat, rekomendasi nanti dari DPRD Kabupaten Banjar. Insya Allah nanti itu kita simpulkan dalam sebuah proposal. Terus dilampirkan hasil riset dari kawan-kawan dari Unlam, seperti ya kawan-kawan kita dari Pak Taufik Arbain sana kan, Bapak Setiabudi ya, Pak Setiabudi dan lain-lainnya. Kajian mereka apa sih dari sisi ke masyarakat? Mereka itu mengkaji dari sisi pelayanan publik, terus dari sisi ke sepolitisnya. Ya. Insya Allah nanti itu kita simpulkan dalam proposal. Jadi proposal itu kita siapkan. Kita sudah kemarin ketemu dengan pejabat Gubernur Kalimantan Selatan. Beliau sangat merespon positif dan mendukung 100% Gambut Raya ini menjadi kabupaten otonom. Nah, nantinya itu proposal itu kita siapkan. Kita masukkan, kita kirim ke Komisi 2 DPR RI. Nanti ketika keran dibuka, moratorium itu sudah dibuka, dokumen kita sudah masuk, siap. Artinya ketika kita mau main bola itu sudah siap. Sudah ada bola itu di depan gawang ya. Tinggal ketika itu terbuka langsung. Jadi artinya sih ini ada dukungan politik dari DPRD Kalsel, ada Ketua DPR Bapak Haji Supian Haka, Bapak Supriyatno Sumas dari PKB, Bapak Abidin Shah ya kan dari fraksi Demokrat. Terus didukung oleh DPRD Kabupaten. Itu berapa suara yang DPR Kabupaten itu? Yang jelas DPRD Kabupaten Banjar itu kita memiliki, Gambut Raya ini memiliki 18 anggota DPRD. Nah, terus selain itu pula kawan-kawan di DPRD Kabupaten Banjar itu sudah kita hubungi. Insya Allah itu 70% itu sudah mendukung. Jadi kuncinya ini adalah tinggal persetujuan Bupati. Nanti Bupati mungkin ketika sudah setuju memanggil SKPD-nya. Tentunya kan itu asisten 1 bagian pemerintahan. Terus dari sektor hukumnya itu mungkin kabak hukum. Nanti mereka bedah. Setelah bedah, nanti mereka itu mengatur kewilayahan. Karena itu salah satu syarat wilayah itu juga ada. Wilayah itu nanti diiskakan oleh Bupati loh. Bupati yang mengeluarkan iska. Ini wilayah batas Kabupaten Banjar. Dengan iska Bupati. Nah, jadi, setelah nantinya kita sudah tahu segala dokumen, segala persyaratan akan dilakukan, dari kalangan akademisi tadi sudah dilibatkan. Mungkin masyarakat juga akhirnya akan juga mendoakan ini bahwa akan ada Kabupaten Gambut Raya sedang diperjuangkan oleh panitia penuntutan. Insya Allah 2023 lah. Amin. Demikian diskusi hangat, singkat, padat. Kita upayakan apa adanya, memang itulah Info Banua Talkshow bersama Aspiani Idris, salah satu penggagas penuntutan Kabupaten Gambut Raya. Anang Fadila segera kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas.